Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali bersama MT Academy, saluran pembelajaran online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asam nukleat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terkait dengan materi-materi berikutnya, maka mohon sempatkan waktu Anda untuk bisa menekan tombol subscribe dan berikan komentar terkait dengan materi yang telah disampaikan, dan silakan Anda menekan tombol subscribe pada channel YouTube yang telah disediakan. Hari ini kita akan bicara sedikit tentang asam nukleat. Nah, sebelum kita membahas secara lebih detail terkait dengan asam nukleat, ada baiknya kemudian kita untuk mengenal terlebih dahulu apa itu asam nukleat. Nah, Anda pasti sering mendengar istilah dari DNA dan RNA. Nah, keduanya itu adalah asam nukleat. Nah, didefinisikan bahwa asam nukleat ini merupakan polimer yang dibentuk oleh mononukleotida sebagai satuan pembentuknya. Nah, mononukleotida ini merupakan monomer dari asam nukleat. Yang perlu diketahui pula bahwa kedua asam nukleat ini, baik itu RNA maupun DNA, merupakan satu dari 4 makromolekul penyusun kehidupan. Nah, apa itu DNA, apa itu RNA? DNA merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik acid atau yang dikenal dengan istilah asam deoksiribonukleat. Dan RNA kepanjangannya adalah ribonukleik acid atau asam ribonukleat. Nah, DNA dan RNA di dalam tubuh kita itu memiliki fungsi untuk biosintesis protein dan sebagai pembawa sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. Asam nukleat merupakan rangkaian dari mononukleotida. Nah, apakah mononukleotida itu? Nah, mononukleotida merupakan monomer dari asam nukleat, dan mononukleotida ini tersusun dari 3 susunan molekul. Yang pertama adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu basa purin dan primidin. Nah, basa purin ini terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan basa primidin ini terdiri dari timin dan kemudian urasil serta sitosin. Nah, berikutnya adalah gula pentosa atau disebut pula dengan istilah gula 5 karbon. Karena ada 5 unsur C di dalamnya. Nah, terdapat 2 jenis di dalam gula pentosa. Yang pertama adalah gula ribosa yang menyusun ribonukleotida atau monomer RNA, dan gula 2-deoksiribosa yang menyusun deoksiribonukleotida atau yang disebut dengan monomer dari DNA. Dan yang ketiga dari komponen mononukleotida adalah gugus fosfat. Oke, di gambar kita dapat melihat di situ susunan
dari mononukleotida yang tersusun dari 3 komponen tadi, yaitu ada timin, urasil, kemudian primidin, juga sitosin di situ, serta ada purin dan guanin. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ini merupakan gambaran dari basa nitrogen yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu basa purin, ya, basa purin di situ, dan basa primidin. Nah, keduanya masing-masing terdiri dari purin di situ terdiri dari adenin dan guanin, dan serta basa primidin itu terdiri dari timin, kemudian urasil dan sitosin. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gula ribosa dan deoksiribosa. Oke. Di sini kita coba melihat gambaran dari ribosa dan deoksiribosa sebagai bagian dari gula pentosa. Nah, di mana terdapat 2 jenis di situ, yaitu gula ribosa yang menyusun ribonukleotida dan gula 2-deoksiribosa yang menyusun deoksiribonukleotida atau yang disebut dengan monomer dari DNA. Oke, di sini pula Anda dapat melihat gambar tentang rangkaian dari nukleotida beserta ikatan dari fosfodiesternya. Nah, perlu difahami di sini bahwa mononukleotida satu dengan mononukleotida yang lainnya itu dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Nah, ikatan fosfodiester ini terbentuk antara gugus PO4 pada atom C5 atau gula pentosa dari nukleotida 1 dengan gugus OH pada atom C3 atau gula pentosa dari nukleotida yang lain. Nah, 2 nukleotida yang dihubungkan dengan satu ikatan fosfodiester ini disebut dengan istilah dinukleotida. Sekali lagi bahwa 2 nukleotida yang dihubungkan dengan satu ikatan fosfodiester ini disebut dengan istilah dinukleotida. Semakin banyak nukleotida, maka tentu dihubungkan oleh banyak ikatan fosfodiester pula, yang kemudian disebut dengan istilah polinukleotida. Dengan demikian, polinukleotida adalah asam nukleat. Jadi polinukleotida ini adalah asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Berikutnya kita akan mengetahui apa yang menjadi fungsi dari asam nukleat. Nah, fungsi pertama asam nukleat adalah untuk menyimpan, kemudian mereplikasi dan mentranskripsi informasi genetika. Kemudian yang kedua adalah turut dalam proses metabolisme. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyimpan energi, dan yang terakhir adalah sebagai koenzim. Kita akan membahas pertama tentang apa itu deoksiribonukleat asid, ya, atau yang disebut dengan istilah DNA. Nah, pada gambar kita akan melihat di situ bagaimana hubungan antara kromosom, kemudian kromatin, nukleosom, DNA, dan gen yang ada di dalam setiap sel yang memiliki inti sel.
Nah, kita mulai dengan membahas tentang DNA di sini. Nah, DNA adalah salah satu dari asam nukleat selain dari RNA. Nah, manusia normal itu memiliki 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Terdiri dari 22 pasang autosom, yaitu kromosom yang terdapat pada sel tubuh yang jumlahnya sama pada manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan ada satu pasang seks kromosom, yaitu kromosom yang terdapat pada gamet, dan kemudian juga kromosom XY pada gamet jantan atau yang disebut dengan sperma, dan kromosom XX pada gamet betina atau yang disebut dengan istilah sel telur. Nah, mari kita coba lihat dan pahami bagaimana hubungan antara kromosom, kromatin, nukleosom, DNA, dan gen pada sel tubuh kita. Manusia dan hewan itu memiliki kromosom, kromatin, nukleosom, DNA, dan gen yang tatanannya hampir mirip. Bahkan bayi dari mencit, ya, keduanya memiliki belang putih di dahinya, yang berarti bahwa keduanya memiliki gen KIT yang sama-sama mengalami mutasi. Nah, gen tersebut berperan dalam pemeliharaan pigmen. Nah, kromosom juga dijumpai di dalam inti sel pada tubuh kita. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa DNA tubuh kita ini dapat diisolasi di laboratorium. Nah, DNA dapat diisolasi dari semua bagian tubuh kita, seperti dari darah, kecuali di sel darah merah, karena tanpa adanya inti sel. Kemudian juga kita bisa melihat atau melakukan satu proses isolasi di DNA itu selain dari darah, juga pada tulang, kemudian kerokan kulit, pada daging, pada bukal smear atau kerokan selaput mukosa mulut yang berada di bagian dalam pipi, dan masih banyak lagi yang kemudian itu merupakan bagian dari DNA yang dapat diisolasi. Nah, DNA hasil dari isolasi di laboratorium ini tampak seperti putih telur yang apabila terkena panas ketika maksudnya adalah bahwa DNA ini merupakan hasil isolasi di laboratorium yang tampak seperti putih telur yang terkena panas ketika belum dikeringkan. Nah, apabila kita mampu mengurai, DNA itu tampak panjang seperti benang obras yang halus. Setiap sel yang kita miliki akan membawa lebih kurang 2 meter DNA. Nah, 2 meter DNA ini merupakan rangkaian dari gen. Nah, DNA di dalam setiap sel yang kita miliki itu akan dikemas sedemikian rupa dengan protein yang disebut sebagai protein histon. Nah, DNA yang dikemas dengan protein histon ini disebut sebagai nukleosom. Kemudian rangkaian nukleosom yang kita sebut sebagai kromatin. Kemudian rangkaian kromatin akan dikenal dengan istilah kromosom. Nah, secara singkat kita bisa lihat pada gambar pada uraian yang Anda bisa lihat pada video slide ini. Kita akan bicara tentang DNA kromosom pada sel bakteri. Nah, kromosom pada sel manusia itu sebagai wakil dari eukariot, terletak di dalam inti sel. Nah, inti sel itu dibungkus oleh suatu membran. Selanjutnya, kromosom pada bakteri ada di dalam sitoplasma yang hanya merupakan komponen yang tampak lebih kental dibandingkan sitoplasma di sekitarnya. Nah, Anda bisa lihat di dalam gambar yang tersaji di situ. Selain DNA,
pada sel manusia juga kita dapat menjumpai kromosom, yaitu DNA yang berada pada kromosom dan berada di dalam inti sel. Nah, selain itu kita dapat menjumpai pula DNA mitokondria. Nah, DNA mitokondria ini adalah DNA yang terdapat pada mitokondria. Oke. Selain dari DNA kromosom, DNA mitokondria yang terdapat pada mitokondria, maka DNA dari mitokondria itu juga disebut sebagai DNA maternal. Nah, karena DNA mitokondria baik pada laki-laki maupun perempuan itu berasal dari ibunya, dan kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena setiap terjadi pembuahan, sel telur hanya akan menerima kepala dari sperma yang membawa inti sel dan berisi DNA kromosom. Sedangkan badan sperma yang membawa mitokondria akan tertinggal di luar inti sel. Nah, mitokondria yang membawa DNA mitokondria tersebut berasal dari ibu, dan setelah terjadi fertilisasi, prosesnya akan berlanjut pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada bakteri selain dijumpai DNA kromosom, terdapat pula DNA plasmid, yaitu DNA ekstra kromosom yang berada di luar kromosom yang berbentuk sirkuler, dan fungsinya di sini menyandi protein fungsional. Oke. Berikut kita akan bicara tentang struktur dari DNA. Mononukleotida sebagai penyusun DNA di sini, mononukleotida penyusun DNA itu terdiri dari satu basa nitrogen yang diantaranya adalah adenin, guanin, kemudian sitosin dan timin, dan satu gula 2 deoksiribosa dan satu gugus fosfat. Nah, apabila kemudian dirangkai, ini menjadi polinukleotida. Dan strukturnya dari DNA ini adalah double helix atau double strand. Nah, strand satu dengan strand kedua itu bersifat komplementer atau berpasangan. Selain itu, kedua strand tersebut juga dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, apabila nukleotida pada strand pertama membawa basa adenin, maka nukleotida tersebut akan berpasangan dengan nukleotida yang membawa basa timin yang terdapat pada strand kedua. Kemudian antara kedua nukleotida tersebut akan terbentuk dua ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa adenin dengan timin. Nah, bila nukleotida strand pertama membawa basa sitosin, maka nukleotida tersebut akan berpasangan dengan nukleotida yang membawa basa guanin yang terdapat pada strand kedua. Kemudian antara kedua nukleotida tersebut akan terbentuk tiga ikatan hidrogen yang menghubungkan antara basa sitosin dengan basa. Oke. Berikut kita akan bicara tentang bahwa kedua strand ini ya bersifat saling komplementer, dan keduanya akan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Dan ternyata bentuknya itu mirip seperti jalan kereta api, seperti kita lihat di dalam gambar. Namun ternyata tidak lurus, di mana strand satu dan strand yang satunya lagi hanya bersandingan saja. Tetapi kedua strand pada DNA terpilih ke daerah kiri. Sekarang kita akan bicara tentang RNA atau yang dikenal dengan istilah ribonucleic acid. Nah, apa itu ribonucleic acid? Nah,
ribonukleik asid merupakan asam nukleat selain dari DNA. Nah, jadi RNA ini merupakan satu rangkaian mononukleotida yang memiliki tugas untuk mentransfer kode genetik yang diperlukan untuk pembuatan protein dari nukleus ke ribosom. Tanpa adanya RNA, maka proses untuk pembentukan atau penyusunan protein ini tidak akan bisa berlangsung. Kita akan melihat apa yang menjadi fungsi dari RNA. Nah, RNA adalah sebagai bahan genetik yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data genetik sebagaimana tugas DNA yang ada pada organisme hidup yang lainnya. Oke. Sekarang kita akan melihat apa saja tipe-tipe dari RNA. Nah, RNA memiliki 3 tipe di dalamnya, yaitu mRNA, rRNA, ribosom RNA, kemudian tRNA, dan yang kemudian memiliki fungsi di dalamnya. Nah, mRNA di sini memberikan informasi genetik dalam bentuk kodon atau urutan 3 nukleotida. Nah, sedangkan rRNA di sini itu memiliki fungsi sebagai komponen ribosom di mana proses translasi berlangsung. Nah, kemudian tRNA. Nah, tRNA ini merupakan penterjemah kode genetik dan menghubungkan antara asam nukleat dengan asam amino menjadi protein. Nah, apa persamaan dan perbedaan DNA dan RNA? Nah, kita akan lihat di sini yang menjadi persamaan dan perbedaan RNA. Nah, pada ikatan hidrogen di situ kita dapat lihat bahwa RNA itu tidak memiliki ikatan hidrogen dalam bentuk atau dalam struktur di situ. Di DNA itu strukturnya adalah double strain, sedangkan RNA itu adalah single strain. Oke, pada macamnya tadi dijelaskan bahwa DNA itu DNA kromosom ada di dalam inti sel dan DNA mitokondria ada di dalam mitokondria. Kemudian pada RNA, mRNA disintesis ke dalam inti sel dan tRNA ada di dalam sitoplasma. Serta rRNA sebagai penyusun ribosom ada pada permukaan membran RE yang kasar. Itu saja terlebih dahulu yang dapat saya sampaikan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak yang mengikuti perkuliahan ini. Silakan Anda masuk menggunakan kode presensi yang tertera di dalam video ini. Silakan Anda catat dan kemudian Anda masuk dengan kode tersebut untuk bisa mengisi kehadiran Anda di dalam e-learning hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.